Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Pertemuan Jodoh bagian ke-16. Selamat mendengarkan. Kedua suami istri itu sama-sama berhati emas, hanya Nyonya sangat percaya, sedang Tuan berpendapatan bahwa kepercayaan serupa itu akan mendidik orang menjadi jahat. Pertengkaran antara Tuan dan Nyonya dalam perkara itu hampir berlaku setiap hari dan terdengar oleh Ratna. Mengakulah ia akan kebenaran perkataan Tuan Kornel hingga kata-katanya yang sangat mengibakan hati Ratna pada hari pertama, dan diulang-ulangnya beberapa hari sesudah itu ditelan oleh Ratna dengan menebal-nebalkan daun telinga, karena ia hanyalah babu. Pada suatu ketika terdengar ada yang minta tolong. Tolong Amok. Demikian bunyi suara pada suatu malam yang menggemparkan seluruh penduduk rumah Tuan Kornel. Hari baru pukul 9, Tuan dan Nyonya baru saja meninggalkan meja makan, bermaksud hendak duduk makan-makan angin di halaman. Orang yang berteriak-teriak itu tampaklah berlari-lari melintasi halaman, lalu naik ke atas pagar dan menghambur ke belakang rumah sebelah yang didiami oleh Tuan Brandon. Di belakang yang lari itu orang adalah mengejar dengan rudus terhunus, tapi setelah orang yang dikejar itu dilihatnya melompat ke halaman yang sebelah, maka berhentilah ia dan berkisar pada memaki-maki. Tuan Kornel keluar membawa senapan lalu berkata dengan suara gemuruh, "Buang senjatamu dan datang kemari. Siapa engkau?" Dengan seketika orang yang sedang berdiri di tempat gelap itu pun melemparkan rudusnya lalu datang menghampiri Tuan Kornel sebagai laku orang yang amat ketakutan. "Jongos," kata Tuan Kornel sambil menurunkan senjata apinya. "Gilakah engkau? Ampun Tuan. Demikian kata Jongos Amja sambil duduk bersila. Hamba sudah kegelapan mata. Siapakah yang hendak kau amuk itu, dan apa dosanya?" Si Ahmad Tuan, sopir Tuan sebelah. "Apa dosanya padamu? Hendak mengganggu bini saya, Tuan." Oh, masuklah engkau. Ceritakan baik-baik apa yang sudah terjadi. Setelah duduk di beranda belakang, maka berceritalah Amja. Sudah beberapa malam hamba lihat si Ahmad masuk ke pekarangan ini. Hamba kira bersukaan dengan tukang cuci Saleha, tapi malam ini hamba tidak senang hati. Setelah Tuan selesai makan, hamba mengintip kelakuan bini hamba. Kedapatan ia sedang bercakap berbisik-bisik dengan Ahmad di belakang sumur. Jadi hamba gelap mata. Sementara itu terdengarlah orang mengetuk-ngetuk pintu di beranda muka. Tuan Kornel datang menghampiri, lalu melihat tetangganya Tuan Brandon datang berkunjungan. "Selamat malam, Tuan Kornel." Demikian ia berkata. "Maaf atas laku berkunjungan ini, sebab sungguh tidak pada waktunya. Tapi apa boleh buat, saya akan mengambil aturan keras atas sopir saya yang sudah lama memusingkan kepala saya pasal tingkah lakunya dengan perempuan. Terlebih dahulu saya hendak bertanya, apakah yang sudah terjadi di halaman Tuan maka gempar yang serupa ini?" "Tanyakan saja pada congos saya," sahut Tuan Kornel lalu mengimbau Amja datang ke muka. "Amja, Tuan tetangga ingin mengetahui apa yang sudah terjadi. Ceritakanlah pada Tuan ini." Si Ahmad kurang ajar, Tuan. Ia mengganggu bini saya." Oh begitu," sahut Tuan Brandon. "Cukuplah sekian. Sia-sia buat menanyakan ini dan itu kepadanya. Sudah tentu ia akan mungkir.
Tapi hal memasuki pekarangan Tuan Cornell pada waktu begini sudah cukup buat mengusir dia. Malam ini juga lebih baik orang yang serupa itu tidak saya taruh lebih lama. Terima kasih Tuan Cornell. Selamat malam. Sekali lagi maaf. Tidurlah Amja. Hal binimu itu esok kita periksa. Demikian Tuan Cornell berkata kepada Amja. Pada keesokan harinya Koki Zene, bini Amja, berani bersumpah sampai luar batang dan berani disambar geledek jika ia ada berhubungan cinta dengan si Amat. Sehabisnya pekerjaan di dapur, ia bermaksud hendak ke sumur, lalu melihat ada orang berdiri di tempat yang gelap. Sebab ingin tahu ia menghampiri orang itu, baru saja ia bertanya siapa yang berdiri di tempat gelap itu. Amja sudah datang, yaitu suaminya, lalu berlari-lari mencari golok ke kamar. Apakah dosa Jene? Salahkah ia buat bertanya kepada orang yang berdiri di tempat gelap? Kalau ada yang cerita si Amat paranin baburatne pantas, apa kira-kira aye nggak tahu? Demikian Koki Jene menutup penyahutannya sambil mendeli kepada Ratna yang kebetulan lalu ke tempat Koki di Landrad itu. Darah Ratna bagai tersimbur mendengarkan perkataan yang sekeji itu dan melihat pula laku ia mendelik itu. Sudah lama ia berasa bahwa Koki yang gila laki-laki itu ada menaruh iri hati kepadanya. Tapi apakah dosa Ratna? Sudahkah ia berkesalahan atau berutang tidak membayar kepada Jene? Jangankan berbantah, bergaul pun ia tidak dengan segala bujang yang ada di gedung yang dibawanya, berkata sekali-kali hanyalah Mustafa, tukang kebun yang taat beribadah dan tidak pernah meninggalkan waktu. Orang tua itu dipandangnya seperti bapak karena baik budi bahasanya dan tertib tingkah lakunya. Kepada Jongos Amja, laki-laki Jene, ia tak kenal. Jene sendiri, perempuan umur 40 tahun lewat yang masih berlaku kemuda-mudaan, sangat ditakutinya. Mulut perempuan itu sangat gatal, kata-katanya senantiasa menyindir dan nyata benar ia benci kepada Ratna, meskipun sebab kebenciannya kepada Ratna itu tak dapat diduga-duga. Tinggal lagi Saleha, anak gadis yang sudah agak tua yang hampir tidak dikenal pula oleh Ratna karena tak ada suatu keperluan buat mengenal dia. Perkataan Jene yang busuk waktu ditanyai oleh Tuan Cornell sangat menaikkan darah Ratna. Tapi meskipun demikian ia berlaku seolah-olah tidak mendengar, lalu meneruskan perjalanan ke arah dapur. Pendek bicara, kata Tuan Cornell. Jika sekali lagi ada orang luaran masuk ke halaman ini, semua yang berkenalan dengan dia akan menanggung jawab. Amja, engkau belum berhak buat melakukan kekerasan karena belum ada bukti yang cukup. Hingga kini ke atas aku tak suka mendengar kerewelan lagi. Semalam malam itu Koki Jene memaki-maki lakinya yang disebutnya sudah mengaibkan namanya. Jene berlaku secara orang yang tidak berkesalahan serambut jua, sedang lakinya sangat lancang dalam perkara yang menuduhnya itu. Semenjak itu kehidupan laki bini itu tak aman lagi. Yang bermulut-mulut ialah Jene. Amja sendiri sudah mengalah dan mengaku bahwa lakunya benar, sangat tergopoh-gopoh dalam hal itu. Pengakuan itu bagi Jene tidaklah menjadi obat penawar, tapi malah menambah nyala kemarahannya. Jika Amja ada masuk golongan laki-laki yang arif, niscaya ia akan berasa bahwa sebenarnya si bini hanya mencari-cari selisih saja, mencari retak jadi pecah. Nyata sekali bahwa Jene ingin bercerai karena jemu kepada lakinya itu. Sebab Amja sudah mengalah, datang giliran Jene buat menuduh. Sekonyong-konyong Koki Jene mendapat keyakinan bahwa lakinya sudah bergendak dengan Ratna. Darah Ratna mendidih lagi mendengarkan tuduhan itu. Bukan main rasa hatinya karena dihinakan dengan tuduhan yang serendah itu. Tapi apakah dayanya? Hendak bersahut-sahutan kata dengan perempuan yang setengah gila itu. Ratna berasa dirinya ada terlalu tinggi buat bertengkar dengan perempuan yang semacam Jene itu. Maka ditahannya segala amarah dalam hatinya dan menghindarkan ia ke kamarnya. Oleh karena Ratna tidak hendak mengindahkan dia, maka Jene berbalik kepada lakinya untuk kemudian memaki dan menistanya. Akhirnya jemulah Amja lalu minta keluar dari pekerjaannya dan menceraikan Jene dengan talak 3 sekaligus.
Untung bagi Ratna, Mustafa telah berpihak kepadanya dengan berterang-terang. Orang tua itu berkata kepada Jene, bila ia tidak berhenti menyindir-nyindir Ratna dan mencari-cari selisih dengan orang yang tidak bersalah itu, niscaya Mustafa sendiri yang akan mengadukan Jene kepada nyonyanya. Mulai dari hari itu senanglah telinga Ratna karena Jene tak berani mengganggu dia lagi. Tapi rupanya Ratna belum akan mendapat kesenangan pemirsa. 3 bulan ia sudah bekerja. Sedih hati tentang nasib yang seburuk itu. Sudah diupah-upahnya dengan tawakal kepada Tuhan. Pada hari itu, 6 hari puasa sesudah menerima gaji, ia telah pergi ke kantor pos mengirimkan kelebihan gajinya dalam 3 bulan kepada orang tuanya. Buat membeli segala yang diingini dalam berpuasa, demikian bunyi suratnya. Ibu bapaknya jangankan dahulu hendak bertanya di mana anaknya sudah tersesat, hendaklah disangka ia sedang bertapa mencari ilham buat bekal hidup. Resi dari pengiriman uang Rp25 dikumpulkannya dengan surat gadainya. Surat gadai, bilakah ia dapat menebus barang itu? Hati Ratna sangat sayang akan barang-barang itu karena sekaliannya ada pemberian ayahnya semasa ayah itu masih disebut orang hartawan. Dengan berdikit-dikit dikumpulkannya emas dan permata seolah-olah buat kaulnya karena mendapat anak perempuan yang terpandai di sekolah rendah. Jika dapat, Ratna hendak menebus jua barang-barang itu. Setelah Ratna menaruh surat gadai bersama resi pengiriman uangnya dalam peti kecil, dan sebelum menguncikan peti itu, lebih dahulu ia mengeluarkan sebuah medalion emas lalu dibukanya dengan kuku. Ratna memandang nyata-nyata akan sebuah potret kecil yang ada di dalamnya sambil tersenyum dengan sedih. Sekonyong-konyong pintu kamar telah terbuka karena didorongnya orang dari luar. Seorang komisaris polisi berdiri di muka pintu. Berdiri, keluar. Demikian ia berkata dengan bengis. Jangan diubah-ubah lagi isi kopormu itu. Dengan terkejut, Ratna memandang dari muka Tuan Komisaris ke muka Tuan Kornel. Muka keduanya tinggal bengis. Dengan tidak memberi jalan buat bertanya, dengan gugup Ratna pun bertanya juga, apakah yang sudah terjadi, Tuan? Hindarlah dahulu, kata Tuan Komisaris. Kopor itu hendak diperiksa. Dengan gemetar seluruh badan berdirilah Ratna lalu melekat ke sudut kamar. Tuan Komisaris memanggil Opas masuk ke dalam lalu membongkar isi kopor dan peti kecil itu. Surat 100, surat gadai Rp150. Demikian Tuan Komisaris berkata dengan tersenyum. Tanggal tua, tapi ini resi baru tanggal hari ini. Dan ini medalion emas, bagus. Babu-babu zaman sekarang mempunyai perhiasan emas intan yang laku 150 di rumah gadai dan pandai mengirimkan uang 25. Opas, cari seluruh kopor, tidak ada apa-apa, seluruh kamar. Mulailah Tuan Komisaris dan Opas itu mencari dan membalikan tempat tidur. Kata Tuan Komisaris dengan gembira sambil mengeluarkan sebuah cincin markis dari bawah tempat tidur Ratna. Inikah cincin Nyonya Kornel? Tuan Kornel menghampiri lalu terperanjat setelah ia melihat cincin itu nyata-nyata. Oh, benar itu. Demikian ia menyahut sambil menarik napas. Lihatlah huruf-huruf potongan dari nama-nama saya yang terukir di dalamnya. Sekali-kali saya tidak menyangka bahwa orang ini yang telah melakukan kejahatan itu. Ratna pun terkejut, terperanjat. Cincin apakah yang telah keluar dari bawah tikarnya? Apakah yang sudah terjadi? Tidak ada sesuatu lagi, kata Opas kepada Tuan Komisaris. Baik, barangkali yang lain sudah menjadi uang. Ini orang tak usah dibelenggu. Sekarang kamar bujang-bujang yang lain perlu kita menyelidiki. Hanya seorangkah pencurinya ataukah berkawan-kawan? Pencuri? Perkataan itu memberi insaf akan Ratna. Rupanya Nyonya sudah kehilangan. Boleh jadi barang-barang emas intan yang tadi pagi masih terletak di atas meja toilet sudah hilang dicuri orang. Cincin itu adalah salah satu dari barang-barang yang hilang dan oleh
karena cincin itu didapati di bawah tikar Ratna, ialah yang didakwa mencuri. Siapakah yang meletakkan barang itu di bawah tikarnya? Siapakah yang berbuat khianat atas dirinya? Maka berputarlah bumi pada pemandangan Ratna. Tanah tempat ia berpijak berasa mengaram, dan robohlah ia dengan pekik yang amat seni, lalu tidak sadar akan dirinya. Sadarnya Ratna ialah di atas bangku kayu dalam suatu kamar kecil yang berpintu terali besi. Lamalah ia memikirkan apa sebab ia sampai ke tempat itu, melihat seorang opas duduk di bangku dekat pintu, sedang pintu kamar dikunci dengan kunci gantung. Insaplah Ratna bahwa ia sedang ada dalam kurungan. Mula-mula jarang-jarang kain, tapi tidak lama antaranya teringatlah ia akan bencana yang telah menimpa dirinya. Ia dituduh mencuri, barang bukti didapati di bawah tikarnya. Benarkah ia mencuri? Entahlah. Kepalanya berasa ringan, lakunya sudah lupa-lupa ingat. Siapa tahu barangkali ia sebenarnya sudah dituntun iblis buat melakukan perbuatan itu. Tapi mustahil pula ingatannya sudah berubah. Pagi itu ia sudah pergi ke kantor pos, mengirimkan sisa gajinya dalam 3 bulan itu kepada ayahnya. Bila pula ia akan dihinggapi penyakit gila, lalu berbuat yang bukan-bukan. Tapi siapa tahu. Berganti-ganti wajah ibu, bapak, serta adik dan tunangannya datang membayang ke muka Ratna. Berdosakah Ratna kepada mereka itu? Apakah sebab? Maka sekalian orang yang terdekat pada hatinya itu sama memandang dia sebagai menyesali. Suparta, demikian ratap tangis dalam hatinya. Jika engkau mengetahui betapa cinta hatiku kepada engkau, jika engkau mengetahui bahwa aku hanyut membuang diri karena tidak hendak mengganggu kesenanganmu, tidaklah engkau hendak memandang aku dengan laku yang serupa itu. Suparta, Ratna tidak bersalah. Ratna tidak mencuri. Percayalah engkau, Suparta. Sukalah Ratna mati berkalang tanah, asal Ratna mengetahui bahwa engkau sudah percaya bahwa Ratnamu tidak berdosa. Udah, bangun pok. Demikian opas bertanya dengan tersenyum lebar sambil berdiri di muka pintu yang berterlali itu. Ratna tidak menyahut tapi malah duduk menundukkan mata. Maka pintu pun dibuka oleh opas dengan kunci besar yang tergantung pada pinggangnya. Lalu disuruhnya Ratna keluar dan diiringkannya ke kamar tuan komisaris. Oh, sudah sadar? Demikian komisaris berkata dengan senyum cemooh. Ya, sehabis suka, duka, itulah hukum alam. Duduklah. Setelah bertanya nama dan umur serta tempat kelahiran, komisaris mulai memeriksa Ratna. Kemanakah barang-barang yang lain? Barang apa, Tuan? Gelang emas bermata berlian sepasang, peniti berlian 1, liontin berlian 1, cincinnya ada di bawah tikarmu. Kemana yang lain? Entahlah. Engkau tak tahu? Engkau tidak mencuri barang-barang itu? Tidak, Tuan. Tidak mencuri cincin narkis yang kedapatan di bawah tikarmu itu? Tidak. Oh, itu barang melancong sendiri ke bawah tikarmu? Oh. Sekonyong-konyong komisaris memutuskan kata-katanya lalu berlaku seperti yang hampir serupa dengan kemalu-maluan. Matanya yang menentang Ratna dengan bengis ditundukkannya sesaat, seolah-olah tak kuat berpandangan dengan mata Ratna. Dalam mendengarkan kata-kata komisaris itu, sekonyong-konyong Ratna sudah mengangkat kepalanya. Segala darah naiklah ke kepala itu. Hanya bibirnya yang menggeletar kelihatan pasi. Dan memandanglah ia kepada komisaris dengan laku yang patut menggetarkan hati sekalian musuhnya, walaupun musuh itu ada terbilang kuat. Demikian komisaris menyambung pemeriksaannya. Pada pendapatan kami, lebih baik engkau mengaku saja, supaya hukumanmu dientengkan. Engkau ada seorang perempuan. Pencurian secara ini mustahil dilakukan oleh perempuan dengan seorang dirinya saja. Sudah tentu ada laki-laki yang memimpin, yang memujuk-bujuk, yang membawa dia pada jalan salah. Dan laki-laki itulah yang berdosa besar, lebih besar dosanya daripada engkau. Dan laki-laki itulah yang lebih berarti bagi polisi buat menangkap dia. Dan barang-barang yang berharga belum bertemu lagi. Akulah
dan ceritakanlah siapa yang sudah memimpin engkau dan di mana barang-barang yang lain disembunyikannya. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.